Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin jamaah Masjid Al-Irsyad Tulungagung rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, yang pertama marilah kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia kenikmatan anugerah taufik yang Allah taala berikan kepada kita, tidak lain adalah sebuah anjuran atau sebuah fasilitas hidup untuk kita agar kita dapat menopang kepada tujuan hidup utama kita, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, tidak lain Allah taala memerintahkan kita, menciptakan kita di muka bumi ini. Allah Ta'ala mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa, tidaklah aku menciptakan, berarti Allah Ta'ala menciptakan sesuatu, maka Allah Ta'ala menghendaki sesuatu kepada ciptaan itu. Allah Ta'ala menciptakan manusia, hendaklah Allah Ta'ala menghendaki bahwa manusia itu harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beribadah artinya tunduk dan patuh dengan penuh keimanan dan amal soleh. Maka tidak layak atau tidak bisa kita anggap kita sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa kita menjalani ibadah, tanpa kita menjalani iman, yakin kepada Allah dan beramal soleh. Maka ma'asyiral muslimin, dua ini adalah hal yang sangat penting, dan dua hal ini pula yang menjadi kunci utama kita ketika kita memeluk agama Islam, yang mana kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, yang artinya iman, ikhlas, ibadah hanya kepada Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, artinya kita bersaksi bahwa nasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Artinya kita tidak beribadah kecuali kita tidak beribadah kecuali kita dengan ikhlas dan mengikuti amalan-amalan yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka ma'asyiral muslimin, iman keyakinan itu butuh perbuatan yang kita tancapkan pada diri kita. Dan amal soleh pun perlu kita upayakan dan kita perjuangkan untuk beramal soleh. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan salah satu caranya yang Allah taala beri kemudahan agar kita bisa beramal dengan amalan-amalan yang soleh. Caranya yaitu nanti itu masuk kepada pembahasan kita juga dalam tafsir surat Al-Baqarah ya. Di ayat 61 dan seterusnya, yang mana kita perlu yang pertama tadi sudah saya sebutkan ayatnya dalam mukadimah. Allah taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah ya. Bertakwa, wahai orang-orang beriman, kunci yang pertama yaitu iman, yakin kepada Allah. Kalau tidak yakin dan iman, maka kita tidak akan bisa beramal soleh yang betul-betul soleh menurut Allah, bukan soleh menurut kita. Kalau kita menurut kita soleh, nah ini nanti kembali kepada ayat yang sudah pernah kita kaji ya. Apa yang dikatakan wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Mereka orang-orang munafik kalau dikatakan kenapa jangan kamu merusak di muka bumi ini, mereka mengatakan sesungguhnya kita ini muslih. Muslih itu berarti menganggap amalannya adalah amalan yang soleh tanpa iman kepada Allah. Maka pacuan amal yang soleh itu adalah pertama yakin dan iman bahwasanya amal yang saya kerjakan ini adalah amalan yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu apa namanya koridornya atau itu petunjuk pertamanya. Gak bisa kita menganggap amal ini pastilah tepat kalau bukan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat dulu apakah yang saya kerjakan ini sudah sesuai tuntunan Allah dan Rasulnya atau tidak. Kalau sudah sesuai tuntunan Allah dan Rasulnya, maka bisa kita anggap betul-betul soleh. Ya, betul amalan ini adalah amalan yang baik. Berapa banyak orang yang menganggap amalannya baik, ternyata tidak sesuai tuntunan, malah merusak. Allah Subhanahu wa taala juga pernah berfirman, asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Ya, kadang ada amalan sesuatu yang kita cintai ternyata itu buruk di kita, ya kan? Salah kaprah. Berarti kita enggak tahu. Berapa banyak sesuatu yang kita cintai ternyata kita tidak sukai ternyata itu baik buat kita. Kita enggak tahu lagi. Maka kita kembalikan kepada tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya ayyuhalladzina amanu, pertama iman yakin terhadap Allah. Kedua, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, bertakwa. Artinya dalam keimanan itu perlu hati-hati dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sekedar iman pun tanpa hati-hati ya orang bisa terjatuh. Ya. Kita sudah yakin jalan ini adalah jalan yang tepat. Tapi kalau kita enggak hati-hati dalam berjalan, kita bisa jadi terjatuh dalam perjalanan tersebut. Kata Abu Hurairah, orang yang bertakwa itu seperti orang yang jalan di atas duri, yang mana setiap jalannya dia harus berhati-hati agar tidak terkena duri tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Yang kedua yaitu waqulu, yang ketiga yaitu waqulu qaulan sadida, dan ucapkanlah dengan ucapan-ucapan yang baik. Ucapan yang baik itu kata para ulama yaitu yang pertama ucapan qaul, perkataan la ilaha illallah. Kalimat tauhid itu perkataan yang baik. Di bawah kalimat tauhid yaitu kalimat-kalimat yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berzikir, berkata jujur, menepati janji, ya, amanah, itu adalah qaulan sadidah, perkataan sadidah. Maka dari runtutan tiga itu Allah Ta'ala apabila seseorang telah mengerjakan tiga amalan itu, maka Allah Ta'ala turun tangan untuk
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Apa? Yuslih lakum a'malakum. Nanti Allah Ta'ala yang akan memperbaiki amal kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah juga akan mengampuni dosa-dosa kalian. Maka amalan kalau kita masih susah berarti kita masih jauh iman kita kepada Allah. Kalau kita pengen berbuat amal soleh kok masih berat, nah, berarti iman dan takwa kita belum dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Maka perbaikilah, ya, marilah kita memperbaiki bersama-sama keimanan dan ketakwaan dan berusaha untuk berkata yang baik agar amalan-amalan kita dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa berjalan atau menjalankan amalan-amalan yang soleh yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya marilah kita bersalawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena beliau adalah suri tauladan kita, manusia terbaik yang perlu untuk kita ikuti dari segala halnya. Ya, dari segala hal yang artinya dalam posisi apa kita di muka bumi ini, di posisi itulah kita bisa contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya sebagai manusia, berarti saya mencontoh, kalau Nabi Muhammad itu manusia, maka saya mencontoh sisi kemanusiaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya sebagai hamba, maka saya mencontoh sisi kehambaan Rasulullah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya posisinya seorang laki-laki, maka saya mencontoh bagaimana seorang laki-lakinya Rasulullah. Kalau saya seorang perempuan, bagaimana saya mencontoh, ya, karena Rasulullah bukan seorang perempuan, maka saya mencontoh bagaimana orang-orang yang terdekat kepada Rasulullah, orang-orang perempuan yang dekat kepada Rasulullah, bagaimana muamalah amalan-amalan mereka. Kalau kita seorang suami, maka kita mencontoh bagaimana, ya, model kesuamian, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya ada. Saya nikah sama seorang gadis, gimana caranya? Ya, contoh Rasulullah dengan Siti Aisyah. Saya nikah dengan seorang janda, punya anak. Contoh bagaimana Rasulullah ketika bersama Khadijah yang punya anak. Saya nikah dengan janda yang tidak punya anak. Contohlah Rasulullah dengan istrinya Saudah binti Zam'ah. Saya nikah dengan janda dan punya anak. Contoh Maria Al-Qibtiyah. Contoh banyak. Bagaimana Rasulullah seorang anak. Nah, kita contoh bagaimana Rasulullah. Kita pengen mendidik seorang anak, atau kita seorang ayah, atau kita seorang guru, maka kita contoh bagaimana Rasulullah menjadi guru dan menjadi ayah. Semuanya ada pada Rasulullah. Bahkan menjadi posisi tertinggi kita, orang nomor satu kita siapa? Presiden, ya, di daerah kita. Maka kalau pengen jadi presiden yang baik, ya contoh bagaimana ketika Rasulullah menjadi presiden ketika itu, yang betul-betul efeknya atau bekas kepemimpinan Rasulullah dapat menguasai hampir sepertiga dunia. Itu kan luar biasa. Diawali dari kota atau negara yang kecil yang tidak ada keutamaannya sama sekali. Ya, keutamaannya cuma ada tanah suci. Dibilang ladang nggak punya, perairan juga nggak punya. Gitu ya. Maka jauh dari peradaban ketika itu. Bahkan kitab suci atau agama yang pasti dari nabi-nabi terdahulu mereka tidak punya, orang Quraisy. Tapi Rasulullah dapat membawa mereka, ya, kaum yang sesat fi dhalalim mubin, ya. Karena Rasulullah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, telah aku utusan darimu yang ummi, ya, yang dia buta huruf, di kaum yang buta huruf juga, untuk apa? Untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran dan mengajarkan hikmah dan mengajarkan kitab, ya.
untuk membacakan ayat suci Al-Quran, dan tazkiyah nufus untuk mensucikan diri, dan mengajarkan kitab, dan mengajarkan hikmah, kebijaksanaan atau sunnah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di kaum yang fi dhalalim mubin, kata Allah Ta'ala, yang mana kaum itu adalah kaum yang sesat, artinya kaum yang betul-betul sulit untuk diajari, tetapi Rasulullah mampu untuk mengangkat derajat mereka dan mampu mengangkat mereka menjadi masyarakat yang cerdas, yang luar biasa. Bahkan masyarakat tersebut belum ada tandingannya sampai sekarang. Itu kan luar biasa. Bagaimana bisa? Caranya ya contoh Rasulullah gitu. Contohnya kalau kita nih sekarang kita dalam Yayasan Al-Irsyad yang mana bidangnya pada pendidikan. Maka kita nyontoh bagaimana pendidikan ala Rasulullah ketika itu. Yang mana tidak hanya serta-merta ketika anak kecil berbuat salah terus kita salahkan gitu saja, tidak. Nabi itu, bayangkan ini satu saja. Nabi diriwayatkan dari Anas bin Malik. Anas bin Malik itu ikut dengan Rasulullah di umur 10 tahun. Jadi ikut Rasulullah kurang lebih sekitar 10 tahun saja. Atau ada yang mengatakan hanya 7 tahun. Anas bin Malik. Sampai umur 17 tahun Rasulullah meninggal. Anas bin Malik di umur itu, yang mana dia menjadi pelayan Rasulullah, bahkan menjadi muridnya langsung Rasulullah. Banyak riwayat yang diriwayatkan dari Anas bin Malik. Rasulullah, kata Anas bin Malik, ketika saya bersama Rasulullah, Rasulullah tidak pernah memarahiku sama sekali. Padahal anak-anak. Dan Rasulullah tidak pernah memarahiku ketika aku tidak mengerjakan perintahnya. Dan Rasulullah belum pernah menanyaiku tentang limadza, kenapa kamu tidak mengerjakan ini dan ini. Paham ya? Pertanyaan kenapa itu tidak pernah terucap pada Rasulullah kepada Anas bin Malik, anak didiknya. Ada apa dengan itu? Nah, itu perlu kita pelajari itu. Kadang kita seorang ayah, seorang guru itu paling gampang untuk nanyakan ketika anaknya salah, anak didik salah. Mesti nanyanya, kenapa kamu salah? Tetapi kenapa Rasulullah tidak pernah menanyakan pertanyaan kenapa? Hasilnya otomatis juga beda. Yang ditanya kenapa sama yang enggak ditanya kenapa itu juga beda. Buktinya Anas bin Malik, hasilnya luar biasa. Selama hidupnya, selama dia dididik Rasulullah tidak pernah ditanya kenapa. Ya. Itu kan butuh kita pelajari. Kenapa kok bisa? Jadi kenapa lagi? Kenapa kok bisa? Artinya ini salah satu contohnya, salah satu faedahnya. Ternyata di balik Rasulullah tidak pernah menanyakan kenapa ya Anas, kenapa kamu tidak mengerjakan ini. Rasulullah sendirilah yang mencari tahu kenapa Anas tidak melakukan itu. Jadi kadang pertanyaan kenapa itu menyimpelkan kita lah, agar kita tidak banyak perlu tahu, sekedar nggak perlu banyak pemantauan, sekedar kita tanya langsung ke anaknya seakan-akan langsung dapat jawabannya. Gitu ya. Kalau sekedar kenapa, kadang jawaban itu belum pasti. Tapi kalau kita cari tahu sendiri, kenapa anak ini berbuat ini, itu insya Allah kita lebih tahu banyak tentang hal kenapa anak itu tidak berbuat itu, gitu ya. Banyak anak didik kita yang ketika dia berbuat salah, terus tahu-tahu kita anggap itu salah, ternyata kesalahan itu bukan murni dia yang mengerjakan, tetapi ya karena dorongan hidup mereka, atau karena ketidakfahaman mereka, atau ketidaktahuan mereka. Maka juga penyikapan hukum terhadap mereka juga berbeda-beda atas alasan mereka. Itu juga perlu kita perhatikan, sehingga ketika kita mendidik anak-anak kita, ya otomatis teorinya juga sama dengan teori Rasulullah, dan hasilnya pun juga insya Allah akan tidak jauh beda dengan hasil yang telah dihasilkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, gitu kan? Bukankah kita Al-Irsyad juga lambang utamanya kembali Al-Quran dan Sunnah, ya kan?
Maka ya sekuat mungkin kita untuk mengembalikan metode pendidikan kita kepada bagaimana cara Allah dan Rasul mendidik hamba dan umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ma'asyiral muslimin, kita lanjutkan kajian kita tentang tafsir surat Al-Baqarah. Kita kembali sedikit pada pembahasan tafsir surat Al-Baqarah di ayat yang ke-21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum." Wahai manusia, ibadahilah Tuhanmu yang telah menciptakan kalian. Walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya, yang mana Allah Ta'ala telah menjadikan bumi sebagai firash, sebagai hamparan atau sebagai kasur atau sebagai tempat tinggal. Was-samaa'a binaa'a, dan menjadikan langit sebagai atapnya atau bangunannya. Wa anzala minas samaa'i ma'an, dan Allah Ta'ala menurunkan dari langit yaitu air. Fa akhraja bihi minats tsamarat, dari air itu Allah Ta'ala mengeluarkan buah-buahan. Rizqon lakum, yang mana buah-buahan itu adalah menjadi rizki kalian. Pertama, air itu rizki kita, buah-buahan yang dihasilkan dari air pun itu menjadi rizki kita. Fala taj'alu lillahi andadan, maka kamu jangan jadikanlah ya dengan Allah Subhanahu wa taala andad, yaitu tandingan yang menandingi Allah Subhanahu wa taala. Wa antum ta'lamun, dan kalian mengetahui. Baik, ini sekarang poin yang pertama di ayat tersebut. Poin yang pertama yaitu Allah Ta'ala telah memanggil semua manusia, yang sebelumnya Allah Ta'ala telah menggolongkan manusia menjadi 3 golongan, ya kan? Yang pertama golongan orang yang bertakwa, ya, orang yang beriman dan bertakwa. Yang kedua golongan orang kafir yang enggan untuk beribadah kepada Allah. Yang ketiga yaitu golongan orang-orang munafik yang dia tidak punya tempat, artinya tidak punya prinsip hidup. Dia tidak beriman dan tidak kafir, artinya dia mudzabdzab, ya, mudzabdzabin, la haula wala ilaha ula. Mudzabdzab itu enggak nganan enggak ngiri, itu orang munafik. Ketika Allah Ta'ala telah menjelaskan tentang 3 golongan, Allah Ta'ala ingin memanggil 3 golongan tersebut dengan mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai manusia, semuanya saja sembahlah Tuhanmu. Wahai manusia yang bermacam-macam pemikiran, yang bermacam-macam golongan, bersatulah kalian untuk menyembah Tuhan kalian. Artinya apa? Di sini menandakan bahwasanya Tuhan itu ada, gitu ya. Ini menghilangkan bahwa pemikiran bahwasanya enggak ada Tuhan, liberal atau ateis. Ya, menghilangkan itu Allah Ta'ala mengatakan u'budu rabbakum, sembahlah Tuhanmu. Enggak u'budu Allah, tidak, tapi sembahlah Tuhanmu. Kembali ke Tuhan dulu. Ya, yang karena tidak mungkin ada penciptaan, ya. Setelah itu Allah Ta'ala u'budu rabbakum, sembahlah Tuhanmu. Tuhan yang apa? Alladzi khalaqakum, Tuhan yang telah menciptakan kalian. Jadi alasannya enggak besar sebenarnya, alasannya enggak susah. Alasannya kenapa kita suruh menyembah Tuhan? Pertama, alasannya yang paling mudah, karena Tuhanlah yang menciptakan kita itu. Karena tidak mungkin di muka bumi ini tercipta tanpa ada yang menciptakan. Bullshit, omong kosong orang yang mengatakan semua bisa berjalan tanpa ada penciptaan. Itu tidak mungkin. Semua orang ateis di tingkat pemikirannya
pasti ada kezulumatannya. Ada apa? Ada kegelapan. Sisi mampet, sisi blank, sisi kosong, sisi gelap. Yang mana setelah itu dia tidak dapat berpikir kembali kecuali kembali kepada cahaya Allah Subhanahu wa taala. Semuanya. Lihat ya, orang-orang yang betul orang kalau kafir, terus kafirnya setengah-setengah, itu kafir terus. Tapi kafir semakin pinter, itu insya Allah kafirnya hilang, kembalinya ke cahaya Allah. Kebanyakan gitu. Orang kalau di tingkat kesuksesan, di puncak kesuksesan tanpa Allah Subhanahu wa taala, dia mampet. Nanti kalau mampet dia akan berpikir kembali, nanti berpikir kembalinya kepada cahaya Allah. Banyak itu. Ya, banyak orang-orang yang di tingkat sukses. Contohnya Muhammad Ali petinju. Itu di tingkat kesuksesan ketika dia mampet kembalinya kepada Allah, lari. Siapa lagi? Banyak yang nggak usah disebut artis-artis. Ada yang mengatakan Michael Jackson juga seperti itu. Di tingkat kesuksesannya ketika mampet, ketika semua sudah didapat tapi kebahagiaan belum dapat. Yang betul-betul murni bahagia dari hati itu belum dapat mereka. Karena semua yang tidak cahaya Allah pasti gelap. Di tingkat gelap malah ngeblank otomatis seperti itu. Maka dia akan mencari cahaya Allah. Bahkan ada orang ateis di akhir hayatnya mengatakan, setelah saya bermacam-macam pemikiran saya tentang menyimpulkan bahwa ini dari ini, artinya tidak ada Tuhan, maka dia menyimpulkan bahwasanya setelah ini saya akan mati kemana saya nggak akan tahu. Itu berarti kan mampet, gelap, gitu ya. Maka ya, satu konsep utama kenapa kita disuruh menyembah Tuhan, karena Tuhan adalah yang menciptakan kita. Siapa dia yang menciptakan? Dia yang pantas untuk disembahi. Ini alasan pertama. Gitu ya. Yang kedua, dan dialah Allah yang menciptakan, ya Allah Ta'ala mengatakan, alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Allah Ta'ala mengatakan, yang telah menciptakan kalian dan yang menciptakan sebelum-sebelum kalian semuanya. Artinya dari kalian dan orang sebelum kalian semuanya satu untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Semuanya satu diciptakan oleh Allah, maka semuanya satu untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Allah Ta'ala lah yang pantas. Karena ada agama-agama yang lain yang dia disembah setelah kejadian itu. Maaf, Yesus disembah setelah kejadian disalibnya Yudas Iskariot. Ya. Terus Yahudi menyembah Nabi Uzair setelah kejadian tidurnya Nabi Uzair. Tapi Allah Ta'ala disembah dari mulai manusia pertama yang diciptakan Allah sampai manusia akhir, itu semuanya diciptakan oleh Allah, maka kembalinya juga harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya kita perlu untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala yang esa. Terus poin selanjutnya yaitu wa anzala minas alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Ya, tadi Allah Ta'ala telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan dan langit sebagai bangunan. Dan Allah Ta'ala wa anzala minas sama'i ma'an. Ya, Allah Ta'ala lah yang telah menurunkan, ya, Allah Ta'ala berarti Allah Ta'ala yang mengadakan. Allah Ta'ala memberikan fasilitas tempat tinggal. Allah Ta'ala memberikan fasilitas tempat tinggal yang kokoh. Dan Allah Ta'ala juga memberikan fasilitas hidup. Ini Allah Ta'ala, ya, alasan kuat Allah Ta'ala mampu untuk disembah. Dan Allah Ta'ala patut untuk disembah. Dan kita tidak punya alasan yang lain untuk tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Allah Ta'ala yang mengadakan dan Allah Ta'ala memberikan fasilitas-fasilitas itu. Artinya seperti ini, kalau kita contoh sebagai kita seorang guru, kita memberikan porsi atau kita membuka peluang untuk daftar ke tempat kita. Artinya kita mengadakan seorang murid. Selanjutnya kita perlu untuk memberikan fasilitas tempat untuk proses pengajaran. Dan kita juga harus memberikan kepada mereka fasilitas-fasilitas untuk belajar. Gitu ya. Fasilitas-fasilitas mereka untuk belajar itu penting. Kalau sekarang emang jauh daripada itu, tapi insya Allah akan kembali kepada itu. Orang zaman dahulu, ya, zaman khilafah Islamiyah, anak belajar itu fasilitasnya sudah 100% dari negara. Anak itu hanya masuk gitu saja, yang penting belajar. Fasilitas sekolah sudah dibayari negara, fasilitas guru dibayari negara. Bahkan anak-anak itu semua alat-alat tulisnya difasilitasi negara. Semua kebutuhan hidupnya bahkan bisa jadi diberi oleh negara. Artinya semuanya fokus hanya sekolah dan belajar saja. Itu kehebatan zaman dahulu. Itu yang sekarang jauh di kita. Maka kita pelan-pelan untuk kembali kepada situ agar betul-betul fasilitas itu kita berikan kepada anak. Maka tuntutan kita, artinya kita meminta lebih kepada anak itu insya Allah lebih kuat karena fasilitas-fasilitas telah kita berikan kepada mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan fasilitas rizki itu juga kepada kita. Ya, Allah Ta'ala yang menciptakan sudah, Allah Ta'ala yang memberi rizki juga Allah Ta'ala yang memberikan dunia juga Allah Ta'ala yang memberikan semua fasilitas hidup kita, semuanya kembali kepada Allah. Maka itu adalah satu poin penting bahwasanya kita menyembah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Gitu ya. Kalau Tuhan-Tuhan yang lain, dewa-dewa yang lain itu ya, anggapan mereka hanya fungsinya masing-masing. Ada dewa hujan ya hanya hujan, dewa apa ya dewa itu saja gitu ya. Tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala seluruhnya dari Allah, maka yang pantas untuk disembah satu-satunya ya hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Allah Taala mengatakan wa anzala minas sama'i ma'an, menandakan bahwa Allah lah yang maha kaya. Allah Taala menurunkan hujan. Maka mintalah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dari hujan itu Allah Taala mengatakan anna sababna al-ma'a sabba thumma syaqqaqnal arda syaqqa, dari air yang telah dituangkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Thumma syaqqaqnal arda syaqqa, setelah air diturunkan pada tanah itu mulai pecah. Fa'ambatna fiha habba, setelah itu Allah Ta'ala mengirimkan biji masuk kepada tanah tersebut. Wa'ina wa qadba, biji itu bisa tumbuh menjadi buah-buahan atau anggur. Wa zaituna wa nakhla, dan bisa keluar menjadi minyak dan kurma. Wa hadaiqa gulba wa fakihata wa abba, dan keluar juga dari itu bisa menjadi perkebunan yang luas dan buah-buahan yang indah. Mata'an lakum wa li an'amikum, maka itu adalah rizki, kenikmatan bagi kalian. Itu adalah kenikmatan untuk itu untuk kenikmatan kalian, rizki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Fa akhraja bihi minat thamarat rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Ya, maka janganlah sekutukan Allah, karena Allah Ta'ala yang telah menciptakan bumi, menciptakan langit, menciptakan rizki fasilitas hidup semuanya dari Allah. Maka fala taj'alu lillahi andada, maka jangan sampai sekutu atau syirik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala mengatakan wa antum ta'lamun. Ya. Allah Ta'ala tadi mengatakan di awal, ya ayuhan nas, wahai manusia.
sembahlah Allah. Setelah itu Allah Ta'ala cerita tentang kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus Allah Ta'ala mengatakan, kehebatan-kehebatanku ini wa antum ta'lamun, sedangkan kalian itu sesungguhnya sudah mengetahui. Semua manusia, 3 golongan tersebut yang sudah kita bahas, semuanya mengetahui bahwasannya kehebatan utama itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka orang-orang kafir ketika ditanya wa in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka mengatakan la yaqulanallah, yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu adalah udah alasan penting itu. Padahal seakan-akan ya mudah saja gitu kan. Yang menciptakan Allah, yang berikan fasilitas Allah, ya tinggal sembah Allah. Tapi dengan demikian masih banyak orang yang sesat, orang yang lupa bahwasanya itu kembalinya hanya kepada Allah. Masih banyak yang lupa. Lupa itu bisa jadi karena betul-betul lupa atau karena kita karena kita sudah mulai bodoh atau kita mulai lupa untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya gini. Karena ini salah satu alasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alasan mereka mengatakan ala lillahi dinul khalis walladzina takhadhu min duni awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Ketika mereka tidak ikhlas lagi untuk menyembah Allah dan mereka menjadikan tandingan-tandingan dengan Allah, mereka mengatakan saya tidak menyembah mereka, tapi saya menyembah Allah dengan perantara mereka. Gitu ya. Perantara itu yang Allah Ta'ala tidak suka. Allah Ta'ala mengatakan wa idza sa'al, Rasulullah mengatakan wa idza sa'alta fas'alillah, kalau minta sama Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i. Kalau minta ya katakanlah saya dekat. Artinya minta langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, itu prinsip kita, minta hanya kepadamu ya Allah, meminta pertolongan kepadamu ya Allah. Jangan dibikin perantara. Ya, karena Allah Ta'ala lah yang patut untuk hanya kita sembah dan langsung kembalinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena banyak orang syirik awalnya bukan untuk mensekutukan Allah, tapi hanya pengen perantara kepada Allah saja. Ya, hanya perantara. Minta kepada kuburan agar disampaikan kepada Allah. Minta kepada berhala agar berhalanya menyampaikan kepada Allah. Dan ini salah, menjadikan tandingan kepada Allah. Karena permintaan hanya satu, yaitu minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk permintaan yang khusus, hanya milik Allah. Artinya minta hujan ya langsung kepada Allah, minta rezeki harus langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta anak langsung minta kepada Allah, minta ya dapat jodoh langsung mintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena takdir-takdir itu hanya Allah yang menentukan. Selanjutnya, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan antum ta'lamun, kalian itu mengetahui tentang kebesaran-kebesaranku tersebut. Setelah itu Allah Ta'ala ingin menantang kepada mereka yang mengetahui. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina, kalau kalian masih ragu terhadap petunjukku ya, yang telah aku turunkan kepada hambaku, fa'tu bi suratin min mithlihi, maka datangkanlah ya dengan sebuah surat yang sama persis dengannya. Wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin, dan panggillah saksi-saksi kalian ya selain Allah kalau kalian betul-betul orang yang jujur. Yang jadi poinnya adalah setelah menjelaskan tentang orang-orang yang bertakwa ya, 3 golongan tersebut,
Allah Ta'ala menantang mereka dengan sebagian dari zatnya, yaitu kalam Allah yang tak pernah musnah. Allah Ta'ala kenapa? Allah Ta'ala menantang mereka terhadap untuk memberikan surat tandingan Al-Quran. Karena Allah Ta'ala, karena Al-Quran itu bukan makhluk Allah. Yang mana kalau makhluk itu ini Al-Quran itu bukan makhluk, yang artinya makhluk itu bisa musnah, tetapi Al-Quran adalah kalamullah, itu dari sebagian zat Allah, artinya dari kalam Allah langsung, yang mana kalam Allah itu termasuk zat Allah, yang mana Allah tidak akan musnah, tidak hancur. Maka Allah Ta'ala tidak akan musnah, begitu juga Al-Quran kalamullah juga tidak akan pernah musnah. Mau seberapa besar pun orang untuk berkumpul ingin menghancurkan Al-Quran, Al-Quran tidak akan pernah musnah sampai kapanpun. Selama Allah Ta'ala ada, maka selama itu juga Al-Quran tetap ada. Karena Al-Quran adalah dari kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Ta'ala mengatakan fa'illam taf'al, maka sekali-kali kalian tidak akan bisa untuk mendatangkan surat seperti Al-Quran. Dan penantangan itu diberikan kepada bangsa manusia maupun jin. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ketika Allah Ta'ala setelah menantang mereka untuk mendatangkan surat, wadu'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin, kalau kalian mampu panggillah orang-orang yang kalian anggap mampu. Kenapa Allah Ta'ala juga menantang itu di kaum yang ketika itu bahasa Arab, kekuatan bahasa Arab ada pada mereka, yang mereka kuat dalam syair-syair mereka, yang mereka bahkan dalam syair Arab mereka itu ada yang mengatakan syair itu seperti sihir, gitu ya. Lantunan pantun syair itu seperti sihir, betul, dan itu lebih indah. Maaf, bukan saya untuk merendahkan. Kadang kita mendengarkan, ada sebagian kita mendengarkan pantun. Kalau lagu sekarang lagu aneh lah. Kalau lagu dulu itu betul-betul pantun-pantun, wah itu maknanya luar biasa. Makna dari syairnya, lirik-liriknya itu tinggi, luar biasa, hebat. Apalagi syair bahasa Arab, yang mana setiap penggalan kata itu mempunyai makna tersendiri. Ada satu syair dari suatu kaum yang kaum itu suka memberikan makan. Jadi dia itu sering untuk mengeluarkan suhun, mengeluarkan piring-piring besar untuk dibuat makan orang-orang kampung. Itu menunjukkan karom, kemuliaan mereka. Ketika mereka membuat syair, saya lupa syairnya, intinya ketika mereka membuat syair tentang kedermawanan mereka dengan mengatakan kita telah mengeluarkan suhun kita, itu kata Mutanabbih sebagai ulama bahasa Arab Al-Mutanabbih yang dia suka mengoreksi syair. Beliau mengatakan sesungguhnya syair ini tidak menunjukkan kepada kemuliaan, kedermawanan, tetapi malah menunjukkan kepada kebakhilan, katanya. Pelit. Kenapa? Karena dia menggunakan kata suhun, yang artinya suhun itu jumlah piringnya hanya antara 3 sampai 9. Kalau ingin menggunakan kata piring yang banyak, maka dengan sigoh mubalaghah dalam bahasa Arab, artinya dengan menggunakan wazan mafa'il, sohain, gitu. Itu yang lebih tepat. Itu 3 sampai seterusnya dan tidak terbatas jumlahnya. Jumlah jamaknya tidak terbatas dan banyak, luar biasa. Itu menunjukkan kedermawanan.
Itu betul-betul syair itu kalau kita dengarkan betul-betul bisa menghipnotis dan mensyair kita. Kehebatan syair itu wah gitu, luar biasa indahnya. Itu bisa hilang, bisa kalah dengan hebatnya Al-Quran. Dengan Al-Quran orang nggak paham, kadang kita nggak paham artinya pun, ketika kita mendengarkan Al-Quran kita bisa nangis terisak-isak dengan lantunan Al-Quran. Apalagi kita paham tentang makna terdalam dalam Al-Quran, wah itu otomatis jauh lebih hebat lagi. Kadang kita bisa tersenyum lebar dengan membaca Al-Quran, dan kadang kita bisa terisak-isak nangis karena kita dapat memahami tentang makna Al-Quran. Itu Allah Ta'ala tantang kepada mereka, dan Allah Ta'ala juga bisa memastikan fa'illam taf'alu, kalau kalian belum bisa, kalau sebelumnya kamu belum bisa, walan taf'alu, maka kemudian pun kalian tidak akan bisa. Ya, bukan nggak bisa sekarang, suatu saat bisa, tidak. Sebelumnya tidak bisa, sampai kapanpun kalian tidak akan bisa. Walan taf'alu fattakun nar, maka jangan sampai kalian sekali-kali untuk, ini kan udah pasti. Kalau umpamanya begini, nggak mungkin bisa gitu. Lek ngeyel, wah ini kan berarti bahaya ini, gitu. Allah Ta'ala bilang, apalagi Allah Ta'ala yang mengatakan kamu nggak akan bisa, kamu belum bisa dan tidak akan bisa, maka nggak usah ngeyel. Maka takutlah sama Al-Quran. Kalau kamu ngeyel berarti kamu tidak takut dengan maka takutlah dengan api neraka. Kalau kamu masih ngeyel, kalau kamu ngeyel, artinya kamu masih ingin menantang, berarti kamu tidak takut dengan api neraka. Karena hanya orang-orang yang menantanglah, yang menganggap dia mampu untuk mendatangkan semisal dengan Al-Quran, berarti dia orang-orang yang berani untuk bertemu api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya. Kok zaman sekarang ada yang mendatangkan, ini ada kitab yang sama kuatnya dengan Al-Quran, atau ini ada kata-kata yang belum dimasukkan di Al-Quran untuk dimasukkan kepada Al-Quran. Ini berarti orang-orang yang sudah berani dengan neraka, dan Allah Ta'ala mengatakan orang-orang yang berani dengan neraka, mereka adalah uiddat lil kafirin. Berarti mereka adalah orang-orang yang telah disiapkan untuk masuk api neraka, yaitu orang-orang kafir. Paham ya? Itu juga poin ini, Mbak, bahwasanya sampai zaman sekarang kalau ada yang mempunyai kitab tandingan dengan Al-Quran, berarti dia termasuk orang-orang yang berani dengan api neraka, maka dia adalah orang-orang kafir yang telah disiapkan untuk memasuki api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Contohnya apa? Banyak. Pokoknya kalau ada orang yang menganggap ini Al-Quran, sampingnya Al-Quran itu ada kitab ini yang sama kuatnya dengan Al-Quran, nah ini berarti orangnya sudah jelas ini. Jelas wa'iddat lil kafirin. Gitu ya. Karena tidak ada ilmu zaman sekarang atau kitab zaman sekarang kecuali di bawah Al-Quran. Semuanya. Hadis yang paling kuat riwayat Imam Bukhari, namanya kitab Sahih Bukhari, itu tempatnya nomor 2 setelah Al-Quran. Bukan Quran terus sampingnya kitab Sahih Bukhari, tidak. Tapi di bawahnya Al-Quran. Karena semuanya kembalinya kepada Al-Quran. Tapi kalau ada kitab, ya, ada satu kitab agama tertentu terus kitabnya sama dengan Al-Quran, maka dia kafir. Jelas. Karena ini ya dalilnya ini. Karena dia menganggap bisa menantang Al-Quran. Itu orang-orang kafir yang tidak percaya dengan Al-Quran. Maka Allah Ta'ala simpan mereka dan persiapkan api neraka baginya. Setelah itu Allah Ta'ala mengatakan, wa basyiril ladina amanu wa amilus solihat anna lahum jannat tajri min tahtihal anhar. Ya. Dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, ya, dan beramal soleh,
bahwasanya mereka yang beriman dan beramal soleh, mereka akan mendapati jannat, surga Allah, yang mana surga itu mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kullama ruziku minha, mereka yang telah memasuki surga, ketika mereka diberikan rizki dari Allah Subhanahu wa taala, min thamarot, dari buah-buahan, rizkon, sebuah rizki, qalu, mereka mengatakan hadzal ladzi ruzikna min qabl. Ini adalah sama seperti rizki yang telah diberikan kepadaku sebelumnya di dunia. Artinya ketika di surga nanti mendapatkan buah yang sama buahnya dengan buah di dunia. Waktu bihi mutasyabihan, ya, dan itu sama. Walahum fiha azwajun mutahharah, dan bagi mereka pasangan-pasangan yang suci. Wahum fiha khalidun, dan mereka di dalamnya kekal. Itu arti ayatnya. Poinnya adalah yang pertama, setelah Allah menjelaskan tentang hukum orang kafir, di sini Allah Ta'ala menjelaskan tentang hukum atau ganjaran tentang orang-orang yang beriman, bahwasanya dia mendapatkan surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua, iman dan amal soleh, ya, iman dan amal soleh itu selalu berkaitan. Wa basyiril ladzina amanu, berikan kabar gembira bukan hanya yang beriman, tapi beriman plus beramal soleh. Karena tidak beriman, ya, tidak dianggap iman yang sempurna tanpa ada amal soleh, dan tidak bisa beramal soleh tanpa iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti dalam mukadimah tadi. Yang ketiga poinnya yaitu bukti kenikmatan, ya. Allah Ta'ala mengatakan surga yang telah disiapkan kepada orang-orang beriman, yaitu surga yang dibawanya adalah, ya, jannat, ya, perkebunan yang tajri min tahtihal anhar, kebun-kebun yang mengalir di bawahnya air-air, sungai-sungai yang mengalir. Itu adalah bukti kenikmatan penyejuk mata. Walahum fiha azwajun mutahharah, qurratu ayun, di sini adalah penyejuk mata, yaitu, ya, karena otomatis ketika di dunia capek, masuk ke surga otomatis pengen mendapatkan kenikmatan agar menyelesaikan capeknya di dunia. Maka merehat itu dengan Allah Ta'ala mendatangkan kebun dan air-air yang mengalir. Yang keempat yaitu penduduk surga, ya, poinnya penduduk surga mendapatkan kenikmatan buah-buahan, ya, penduduk surga itu mendapatkan kenikmatan buah-buahan yang sama dengan buah-buahan di dunia. Karena Allah Ta'ala mengatakan kullama ruziqu minha min thamarat rizqan qalu hadzal ladzi ruzikna min qabl. Jadi orang-orang di surga itu ketika dia mendapatkan buahnya itu sama, namanya sama, tetapi beda, rasanya beda, terus nikmatnya beda, dan ukurannya juga beda. Jadi di dunia ada semangka, di surga ada semangka. Di dunia ada jeruk, di surga juga ada jeruk. Tetapi jeruk dunia dengan jeruk surga beda. Otomatis yang di surga lebih nikmat, lebih lezat, lebih manis, dan lebih berkah, lebih besar buahnya, gitu ya. Namanya saja sama. Ini kan di sini katakan qalu hadzal ladzi ruzikna min qabl. Ini kan sama seperti dulu, sama namanya tapi beda rasanya. Kata Ibnu Abbas mengatakan laisa fid dunya minal jannah syai'un illal asma. Tidak ada di dunia itu, ya, yang serupa dengan surga kecuali hanya nama-namanya saja. Nama bisa sama tapi rasanya juga bisa beda. Gitu ya.
Karena ya itu artinya sama. Namanya sama tapi beda rasa dan kelezatannya. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan walahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Dan mereka penduduk surga mendapatkan ya pasangan-pasangan yang mutahharah, yang suci, yang bersih, yang indah, yang cantik atau yang ganteng. Otomatis suci itu bersih luar biasa semuanya. Itu ya. Dan di surga itu tidak ada buang air yang najis-najis, kotor-kotor itu enggak ada. Hanya ada ya, keluarnya itu hanya keluar keringat dan keringatnya tidak punya ludah dan tidak ngeludah juga tidak. Gitu ya. Wala yatamakhatun ya, tidak tidak enggak ada buang ludah juga ada. Hanya keringat dan keringatnya enggak peliket, keringatnya langsung keringat minyak wangi. Kasturi, harum seperti harum kasturi, indahnya luar biasa. Ya. Dan mereka penduduk surga mendapatkan pasangan yang pasangan itu luar biasa. Tapi kalau dia mempunyai ya pasangan di dunia, maka pasangan itu ya, umpama kita punya istri di dunia, maka di akhirat di surga pun kita akan insyaallah akan bertemu dengan istri kita, dan istri kita otomatis lebih cantik dan lebih utama, lebih mulia dibanding perempuan atau bidadari-bidadari di surga. Dan jauh beda gitu ya. Karena kulit yang sekarang itu kulit pinjaman. Yang kita miliki sekarang itu hanya roh kita. Karena setiap manusia nanti di alam kubur semuanya akan habis, kecuali jasad Rasulullah. Semuanya habis. Kalau penghafal Quran itu jangka habisnya yang lama. Dan semuanya nanti bakal ditumbuhkan, yang tidak habis hanya tulang ekor, ya, ada bibit dari tulang ekor itu yang tidak hancur. Dan dari situlah akan tumbuh sesuai amal-amal mereka. Nanti tumbuhnya dengan model tubuh yang lain. Tidak seperti ini. Bahkan orang kafir itu badannya, bokongnya ini ya, yang kiri itu jadi antara Madinah sampai Mekah besarnya orang kafir. Kenapa Allah Ta'ala bikin besar? Karena Allah Ta'ala ingin keraskan kepada mereka siksa nerakanya. Kalau kecil nggak kerasa, jadi dibikin besar agar rasa sakitnya juga lebih besar lagi. Seperti itu. Maka semuanya nanti akan tumbuh sesuai amal-amal kita. Yang amal ibadahnya besar baik, amal solehnya baik, maka juga tumbuhnya juga akan baik. Otomatis kalau dia sudah masuk surganya Allah, maka dia menjadi tubuh yang baik, yang indah. Itu ya. Ya. Di sini pernah ditanyakan nih, faedah luar biasa untuk para perempuan, para wanita, diriwayatkan dari Imam Tirmidzi dari Ummu Salamah. Qultu, kata Ummu Salamah mengatakan, istri Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, nisa'ud dunya afdal am hurul in. Wahai Rasulullah, lebih utama mana ya, perempuan dunia atau bidadari? Qala, kata Rasulullah, bal nisa'ud dunya afdal minal hurul in. Otomatis yang lebih utama yaitu perempuan dunia dibanding bidadari. Kafadli dhiharah alal bitanah, seperti keutamaan yang tampak dari yang tidak tampak. Qultu, kata Ummu Salamah, ya Rasulullah, wa bimadzaka, wahai Rasulullah, dengan apa kok bisa lebih utama perempuan dunia dibanding bidadari? Kata Rasulullah, bisolatihinna wa siyamihinna wa ibadatihinna lillahi azza wa jalla. Karena solat mereka
karena puasanya mereka dan karena ibadahnya mereka kepada Allah menjadikan mereka lebih utama dibanding bidadari-bidadari yang ada. Ya. Maka dan di sini ditetapkan dalam sahih anna likulli rajulin fil jannah zawjatain ithnataini. Sesungguhnya setiap laki-laki di surga itu mempunyai dua istri. Qaulal ulama ihdahunna min nisa'id dunya walil ukhra min nisa'il jannah. Setiap orang itu punya dua istri di surga nanti, yang salah satunya yaitu istrinya di dunia dan satunya yaitu istri atau perempuan surga, yaitu bidadari. Kalau udah di surga gak enak cemburu, semuanya serba nikmat. Enggak, ini kan di sini kayaknya bojone loro, tapi nggak ada cemburu kalau di sini, karena semuanya ibadah. Kalau ibadah itu sejatinya nyaman, ibadah. Ya, ibadah itu nyaman. Pernah nggak kita sholat tahajud umpama? Jelas-jelas umpama tahajud lah. Atau sholat duhur lah. Jangan sholat duhur, sholat maghrib. Sholat maghrib sama sholat subuh lebih nikmat mana kadang? Subuh ya. Kalau antum subuh mungkin sebelum subuh udah bangun, udah siap. Biasa subuh itu persiapannya biasanya ini kita lihat umumnya. Subuh biasanya persiapannya sedikit nih. Mepet-mepet, ngantuk-ngantuk, malam habis melekan bang. Sholatnya otomatis ngantuk-ngantuk Nikmat gak? Wasal gak nikmat biasanya. Lek maghrib biasanya kebanyakan nikmat. Soalnya apa? Persiapan. Mandi jam 5, terus ngombe minum teh dulu, pisang goreng, siap-siap mau adzan berangkat ya. Kenapa bisa nikmat? Karena kita menikmati ibadah itu. Ibadah sejatinya nikmat, kalau dinikmati otomatis lebih nikmat. Dan dipersiapkan dengan persiapan yang tepat. Nah, maka nikmat. Kalau ibadah tidak dipersiapkan dengan tepat, maka ibadah itu rasanya enggak nikmat, tapi aslinya nikmat gitu. Gitu ya. Apapun, maaf. Bahkan tapi saya bukan untuk mendoktrin, cuman ini ibadah ya. Kita membahas tentang ibadah. Makanya kalau di kalangan kita atau di negara kita, pembahasan tentang poligami itu masih asing di telinga kita, betul ya? Karena apa? Karena yang telah menjalani nikmat ibadah poligami itu belum sempurna. Belum sempurna menyempurnakan ibadah itu, mempersiapkannya belum siap matang betul gitu. Ya. Karena belum siap, sehingga dia gimana? Maksudnya ya belum siap, sehingga nanti dalam ibadahnya juga banyak permasalahan karena belum siap. Udah gitu aja dulu. Gitu ya. Insya Allah intinya kalau kita siap, betul-betul kita paham tentang ibadah, apapun ibadahnya. Bahkan sampai fisabilillah saja yang tersayat-sayat itu sudah saya sampaikan itu jadi nikmat, apalagi cuma pembahasan poligami, sholat tahajud, atau tentang tanggung jawab seorang suami, kerja capek, kerja seorang istri yang melayani suami di rumah, atau mendidik anak meskipun 10. Kalau semuanya diniati ibadah, semuanya akan nikmat. Gitu ya. Saya membahas ibadah ini ya. Saya bukan membahas tentang fobia poligami, tidak. Saya tentang membahas karena poligami adalah ibadah, maka saya membahas tentang bahasa ibadahnya. Gitu ya. Pembahasan ibadah. Baik. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan azwajum mutahharatun wa hum fiha, di surga itu wa hum fiha khalidun, mereka kekal di surga. Dan itu adalah salah satu bentuk kenikmatan yang Allah taala berikan
Nikmat itu ketika jaminannya sudah kekal itu baru nikmat. Maka di surga, di dunia jangan pernah merasakan betul-betul nikmat dengan fasilitas dunia kalau suatu saat fasilitas itu akan hilang di kita. Gitu ya. Maka otomatis rasanya tetap harus waspada karena suatu saat kenikmatan di dunia hilang. Pengen nikmat yang betul yaitu nikmat yang mana nikmat itu tidak akan hilang di kita. Itu nikmat sejati. Paham ya? Maaf, nikmat ibadah sama Allah, nikmat sholat. Kita dapat nikmat sholat, nikmat itu yang sejati. Karena apa? Karena ibadah itu terus sampai surga pun kita mendapatkan hasilnya. Tetap mendapatkan nikmat, itu baru nikmat. Tapi kalau nikmat maksiat itu bukan nikmat sejati. Karena apa? Sekarang bisa jadi nikmat, tapi sehari dua hari bisa jadi musibah. Maaf, sekarang nikmat minum khamr, mari ngono mendem mateni orang, nikmat enggak? Penjara, enggak nikmat. Nikmat ngisep sabu-sabu lah atau apa. Sekarang bisa jadi nikmat, setelah itu pulang eker sama otak kepalanya nggak jangkep, pulang terus istrinya ngomel, ini nggak jangkep, omongannya ngalor ngidul, terus nyeplos, cerai gitu. Setelah sadar getun, nah udah cerai sudah. Getun nggak getun? Nikmat maaf berzina sekarang. Sekarang zina, insya Allah sehari dua hari nyesel. Gunda lagi, takut ketahuan, apalagi naudzubillah hamil, waduh tambah. Berarti enggak nih, itu bukan nikmat sejati. Nikmat sejati itu yang kita kerjakan sekarang nikmat, sampai besok pun nikmat, sampai seterusnya kita merasakan nikmat. Itu nikmat sejati. Sebagaimana Allah Ta'ala memberikan kenikmatan surga dengan wahum fiha khalidun, yaitu nikmat surga, nikmat yang kekal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya, yang penting kita harus paham tentang sebuah kehidupan yang sesungguhnya, yaitu kehidupan yang memberikan kita kenikmatan yang abadi, yang tidak akan pernah putus dimakan oleh waktu. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Astaghfirukum, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiran da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.